Aku cinta buatan Indonesia. Masih ingat guys, ini adalah bukan sekedar tagline, tapi brand-brand yang dikembangkan untuk kita semuanya, Anda dan saya mencintai produk-produk lokal atau local only. Cukup keren sih, walaupun banyak tantangan demi tantangan ya. Nah, kita menyadari bahwa Indonesia mempunyai bahan baku yang sangat melimpah. Selalu dikatakan dengan resources kita yang global tidak memiliki hanya di Indonesia. Produk-produk bernilai ekonomi juga sangat banyak sekali di Indonesia, dan hari ini kita akan membahas khusus untuk Anda para pecinta bisnis startup yang mungkin mau mengembangkan brand-brand Anda supaya tidak sekedar terkenal di RT RW tapi level nasional bahkan global. Bersama dengan saya nanti kita akan membahas secara tuntas. Saya Jimmy Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia. Langsung saja ketemu dengan Mas Arto Subiantoro. Mas Arto apa kabar nih? Merdeka. Merdeka. Ternyata kita satu alma mater. Iya, tadi kita ngobrol-ngobrol, jadi you masuk tahun 92. 92, saya udah balik ke Indonesia. Jadi kita adalah Bulldogs, alumni alma mater, kita satu sekolah rupanya, Fresno State University. Apa favoritnya di Fresno nih? Masih ingat nggak? Yosemite, Yosemite. Oke. Yosemite, masa nggak tahu Mienet Pizza orang Fresno? Enggak tahu. Ya, kerjanya berdoa terus sih di sana. Ya. Asal tahu, semua orang Indonesia pasti pernah makan di Mienet Pizza. Semua orang Indonesia, student yang kerja yang sekolah di Fresno mau kerja, selalu gue yang refer, gue pernah jadi manajer Mienet Pizza. Oh, Mienet. Mienet Pizza. Oh iya. Oke. Wah, jadi ingat. Jadi luar biasa. Sampai sekarang loh, kemarin saya 2 tahun yang lalu balik ke Fresno. Ya. Waduh, pizzanya menurut aku sih the best pizza in the world ya. Itu hanya ada di Fresno, Mienet Pizza. Dan ya pengalaman menarik ya, sekolah di Amerika itu. Kadang-kadang nggak seperti yang kita bayangkan juga. Gitu. Kadang-kadang kalau flashback, ternyata teman-teman kita yang sekolah di kampus-kampus di Indonesia sebenarnya punya lebih sulit ya, lebih tough. Nggak tahu kalau ngobrol sama mereka tuh kayaknya kita yang sekolah di luar nggak sesulit itu deh gitu. Artinya memang mungkin bisa jadi setelah 20 tahun, 30 tahun sekolah tuh baru menyadari bahwa sebenarnya Indonesia tuh nggak jelek-jelek amat loh sebenarnya. Indonesia sebenarnya secara education lebih tinggi sih. Betul. Mana ada zaman kita S1 skripsi. Contoh paling gampang matematika lah, kalkulus gitu kan. Iyalah. Waktu mulai masuk kok ini kuliah belajarnya kayak gini. Ini kayak pelajaran SMA nih. So Mas Arto bicara tentang brand, you kan menggeluti dunia brand itu ya. Coba ceritakan brand yang Mas Arto lagi bangun ini sangat unik ya, gambaran brand. Oh ya, gambaran brand itu didirikan tahun 2006. Awalnya adalah satu panggilan kali ya, satu kegelisahan yang ingin saya lakukan karena waktu saya sekolah di Amerika itu, bapak tuh kebetulan seorang seniman yang cukup dikenal pada masanya ya. Bapak bilang begini, kamu saya sekolahin ke Amerika, ambil ilmunya, belajar ilmunya, pulang dan bangun negerimu. Wah, itu kalimat yang sangat-sangat terngiang-ngiang tuh. Jadi Mas Arto nih teman-teman kalau nggak tahu bapak siapa, Anda tahu ini coba terka. Kalau Anda hidup dalam generasi TVRI. Ada subtitle-nya di bawah. There you go. Ini adalah anak legend kita, Pak Chris Biantoro. Ini legend kita, ini dahsyat sekali. So, go ahead. Nah, itu ada another story tuh, bagaimana menggunakan nama Biantoro itu sangat beban banget ya, karena langit dan bumi kan tadi kan. Gitu ya. Bapak seorang seniman yang sangat terkenal, saya masih belum apa-apa, jadi menggunakan mungkin perlu ada satu sesi khusus tentang bagaimana perasaan anak-anak artis gitu ya dalam siap diingatkan ya, tunggu tanggal mainnya. Oke. Tapi yang menarik ya Bapak selalu menantang itu. Dan saya pulang ke Indonesia bekerja untuk beberapa perusahaan multinasional periklanan, dunia periklanan lah ya. Yang tugasnya adalah ingin membangun dan mengembangkan brand-brand internasional di Indonesia. Jadi secara nggak sengaja saya harus belajar tentang berbagai macam brand lah, Coca-Cola, Honda, salah satu klien-klien kami pada waktu itu.
Tapi yang menarik pada saat saya mempelajari itu, saya juga dipaksa harus belajar tentang para foundernya. Misalnya katakanlah Soichiro Honda itu gaya berpikirnya seperti apa. Kenapa dia datang ke pabrik tuh sambil suka marah-marah cari-cari kesalahan orang. Karena dia seorang perfeksionis, dia selalu memikirkan manusia. Sehingga mobil yang dia bangun tuh selalu bentuknya aerodinamis karena dia selalu memikirkan impact. Jadi kita nggak mungkin bisa melakukan proses komunikasi ke publik tanpa memahami latar belakang dari para founder. Nah kalau dibaca hampir semua perjalanan para founder ini, semuanya dimulai dari garasi kecil, rumah kecil, kamar kecil. Susah pokoknya gitu. Ini ada kesamaan nih sama brand-brand lokal kita, kewirausahaan kita, usaha-usaha kecil menengah kita juga punya pola dan thread yang sama gitu. Nah saya berpikir apa ini kali ya saya harus mulai untuk karena Bapak selalu bilang saya tuh jadi seniman itu cuma bajunya aja, rohnya aja. Ujung-ujungnya kamu harus punya makna tadi. Makna kamu adalah membangun negeri ini. Either kamu menjadi seorang artis, menjadi seorang guru, menjadi seorang politisi, ya kamu pilih aja bidangnya. Tapi bidang itu cuma jaket aja gitu. Jadi dari kecil Bapak nggak pernah mendorong saya untuk jadi seniman atau artis ya. Tapi dia mendorong fundamental yang sama, yaitu mencintai negeri ini. Jadi saya ingat sekali di era 70-an saat Bapak itu dalam kondisi yang sangat sukses. Kita kalau keliling Indonesia tuh selalu naik mobil tuanya namanya Kebo Ijo. Tahun 62. Bapak bilang kita bisa naik pesawat, tapi naik pesawat itu kamu tidak akan mengetahui Indonesia. Jadi kita naik mobil tua itu dari Jakarta ke Bali, pantai utara, pantai selatan, hampir setiap tahun selama bulan Juni. Belum ada hari. Dan itu bisa ngelihat manusia-manusia Indonesia dan di situ rasa cinta sama tanah air itu dibangun lewat perjalanan itu ya. Dan mungkin itu yang kemudian secara tidak langsung 15 tahun pertama, 18 tahun pertama dalam hidup itu sangat terekspos dengan kearifan lokal kita, dengan keberagaman kita ya. Jadi kami terbiasa hidup dengan teman-teman berbagai sara gitu. Agama, suku, ras dan lain-lain itu udah kayak saudara sendiri. Jadi semangat-semangat itu yang dibangun dan itu yang menjadi fundamental untuk kemudian berkembang ke depan. Tahun 2006 itulah satu titik penting dalam perubahan karir. Saya meninggalkan karir yang selama ini bergelimang itu dan memutuskan untuk berpihak, berpihak kepada yang lebih kecil, yang mungkin belum diperhatikan banyak orang. Pada waktu itu dunia kewirausahaan masih sangat gelap karena nggak ada media sosial, nggak ada yang seperti ini. Dan basically trading lah ya gitu. Gap antara besar dan kecil sangat jauh sekali. Hari ini kita bikin podcast seperti ini bisa jadi konsisten 3 tahun ke depan jumlah viewernya lebih banyak dari yang nonton televisi. Jadi keberpihakan sekarang semakin banyak ke kita dan disitulah kemudian kami mendirikan Gambaran Brand itu yang fokus kepada pengembangan brand-brand lokal pada saat tahun 2006 dan kita terus berjalan sampai hari ini. Jadi cukup menarik ya Mas Harto dalam dunia startup ini ya. Mungkin bisa jelasin sedikit nggak brand itu apa? Saya jumpai banyak anak-anak muda, pokoknya gue punya produk, gue punya visi, lalu buatnya restoran tapi gambarnya lain gitu ya, nggak food. Apa sih brand sebenarnya? Definisi brand secara simple Mas. Ya untuk kita bisa tahu definisi brand mungkin harus sedikit flashback ya, melihat dari mana brand itu lahir. Kalau by definisi brand itu sebenarnya dilahirkan di negara-negara barat di abad ke-18, 19 ketika trademark di approve. Jadi awalnya brand itu adalah sebuah tanda yang disematkan ke sapi atau kuda gitu. Jadi ketika ada sapi dengan cap J, itu berarti punyanya Pak Jimmy dan ini kualitasnya kualitas yang bagus. Kalau yang A ini kualitas biasa-biasa saja. I see. Jadi brand itu adalah sebuah tanda, to mark. Dan kemudian berkembang di abad ke-19 ketika orang-orang yang punya tanda-tanda itu merasa bahwa tanda itu hanya punya saya. Jadi dia men-trademarkan sehingga secara legal tidak boleh dipakai sama orang lain. Sehingga dengan tanda itu mulailah kita melihat sebuah kualitas yang berbeda antara sapi A dan sapi B, kira-kira begitu. Nah tahun 1900 dengan kelahiran audio, radio, televisi, hitam putih berwarna, brand menjadi semakin populer karena teknologi dan komunikasi. Jadi jelas dari awal brand adalah sebuah produk dari orang-orang bisnis. Jadi dari orang-orang yang ada di industri ya, yang tujuannya adalah untuk menjaga kesahan dari kualitas produk mereka tidak ditiru orang atau bahkan dalam
fase yang lebih ekstrim adalah meningkatkan nilai jual, karena begitu tahu nilainya J, harganya bisa jauh lebih mahal dari yang A, misalnya begitu. Padahal secara sederhana sebenarnya brand itu adalah seni menciptakan persepsi. Jadi kalau by definition dia bukan sales tool, dia bukan PR tool, dia adalah sebuah perception tools. So once the perception terbangun, maka si pemilik persepsi bisa mengarahkan target atau konstituennya atau orangnya untuk melakukan sesuatu. Salah satunya pembelian. Tapi bukan hanya pembelian, sebenarnya dia bisa menyuruh orang itu untuk nggak buang sampah, untuk kemudian memilih A, memilih B, menolak A, menolak B, karena brand itu sangat emosional. Brand itu sebuah seni komunikasi tingkat tinggi yang dulunya hanya dimiliki oleh korporasi-korporasi besar, yang sekarang karena kelahiran teknologi seperti ini tersebar ke seluruh dunia dan dipakai bahkan di level-level kecil, dan brand bukan lagi milik hanya orang industri. Personal branding, organization branding, destination branding, school branding, branding menjadi sebuah disiplin ilmu yang bisa disematkan ke berbagai lini ya. Jadi bukan hanya bisnis, tapi dulunya adalah miliknya orang bisnis. Gitu. Jadi ketika kita membangun brand, tugas utama dari brand adalah menciptakan persepsi dan konektivitas tadi, koneksi antara si pemilik brand dengan marketnya. Tapi saya melihat brand justru semakin kesini semakin banyak irisan dengan humanism, nilai-nilai kehidupan, bagaimana brand bisa bermakna bagi banyak orang dan lain-lain. Gitu. Tapi definisi-definisi itu menjadi sangat tergantung dari para founder. 2011 saya menulis buku tentang merek Indonesia harus bisa. Saya ingin meneliti karena saya tahu akan ada suatu saat Pak Jimmy akan tanya pertanyaan ini, dan pertanyaan adalah what is the definition of good brand, gitu kan? Apa sih menurut kamu brand yang bagus? Kalau brand yang bagus mengikuti American Association adalah yang bisa berkapitalisasi, jumlahnya semakin banyak dan punya value equity yang besar sekali. Ya brand kita nggak akan pernah bisa ngalahin brand-brand besar itu karena udah pasti kalah. Semua brand lokal kita dilawan sama brand-brand asing udah pasti kalah. So sudut pandang sukses menjadi berbeda. Bagi saya brand yang hebat itu adalah brand yang sesuai dengan founder vision. Ketika founder visionnya ingin menjadi bermakna di desa itu, maka dia menjadi brand nomor 1 di desa itu. Ketika dia ingin menjadi brand sebesar sedunia, maka dia menjadi brand nomor 1 di dunia. Jadi every founders have their own vision. Nah problemnya adalah Pak, ada orang-orang yang nggak tahu the vision. Nah that is the problem, karena dia akan melihat sebelah sana selalu lebih bagus. Oh dia udah buka di luar negeri, kita belum buka di luar negeri. Mereka lebih hebat dari kita. Gitu. Padahal founder visionnya dari awal nggak pernah didesain untuk luar negeri. Wow. So Mas Harto, jadi kalau kita ngelihat ya back kepada gambaran brand, you sebagai seorang strong believer untuk produk-produk lokal, apa yang membuat you bisa begitu convince ya, confident sehingga brand-brand lokal ini harus go global? Apa sih misi utama, atau saya lihat dalam website atau dalam perjalanan gambaran brand ini ada 2 atau 3 prinsip yang sangat utama yang mungkin audiens bisa belajar bersama-sama. Nah prinsip-prinsip kami hari ini melihat brand sudah totally berbeda, karena brand itu seperti makhluk hidup, dia bergerak dan dia selalu hidup dalam proses perjalanan waktu. Brand hari ini bukan lagi soal logo dan identity atau seberapa kuat nama kita menjadi top of mind, meskipun ini bisa didebatkan ya. Tapi saya melihat brand hari ini adalah soal bagaimana kita bermakna bagi orang lain. So ketika kita punya makna, orang akan mencari tahu kita ini brand apa, siapa namanya, kenapa dia melakukan itu. Jadi konotasi dari brand hari ini adalah proses bagaimana membuat orang lain jadi lebih baik. Nah itu fundamentalnya, sangat berbeda sekali dengan brand zaman dulu yang tujuannya adalah ini milikku, jangan disentuh, dan ini hakku gitu. Nah meskipun hari ini masih ada yang tetap berpikir seperti itu tadi, seperti saya selalu bilang, selalu ada 2 sisi ya. Gitu. Tapi sisi yang sebelah ini semakin growing, semakin tumbuh gitu. Channel-channel seperti ini misalnya yang berpihak kepada isu-isu humanity, keindonesiaan, sangat berbeda dengan topik-topik misalnya soal simply cuman cuan atau soal fame misalnya. Dan tumbuh banyak sekali. Dan itu salah satu contoh bagaimana
keberpihakan itu juga terjadi di berbagai lini. Iya. Mas Harto, yang cukup menarik ya dari company you, gambaran brand, it's not just brand consulting ya atau business consulting, tapi memberikan shifting kepada impact issue enabler. Yes. Bisa ceritakan nggak? Jadi pertama pemikiran dasar tentang brand nggak berubah, bahwa brand adalah soal persepsi. Oke. Nah, ketika persepsi diciptakan, orang akan loyal terhadap persepsi itu. Ini terjadi dalam grup band, produk, ya kan. Even as individu, seorang kiai, seorang pendeta, seorang biku, mereka akan adalah sebuah brand, dan orang-orang ini akan mengikuti mereka gitu. Nah, ketika orang-orang ini mengikuti mereka, maka banyak hal yang kita bisa lakukan sebagai sebuah brand. Salah satunya adalah beli produk saya gitu. Salah duanya yang sangat lebih powerful adalah mengubah people perception, mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Nah, artinya hari ini brand tuh menjadi sangat powerful sekali. Is a very powerful tool yang kita bisa gunakan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, memahami itu, kami di Gambaran Brand merasa bahwa this is part of lakukan apa yang kamu bisa lakukan untuk negeri ini. Melakukan pendekatan brand ke berbagai industri untuk memahami bahwa apa yang mereka lakukan, baik itu sebagai seorang businessman, seorang kepala sekolah, seorang pemilik partai misalnya, atau ketua partai, atau pemilik organisasi, they can make an impact gitu to this world atau to Indonesia dengan pendekatan brand. Saya ingin ajak untuk teman-teman semuanya untuk sedikit melihat daripada workshop, daripada Gambaran Brand ini, dan Anda saya yakin akan terinspirasi. So guys, thank you so much. Terima kasih telah nonton bersama-sama pada hari ini, dan jangan lupa untuk like, comment, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program yang akan datang dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Thank you.